Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim demonstrasi kontekstual modul 2.3 CGP Angkatan 10. Perkenalkan, nama saya Sari Paujan dari SDN Patih Muur. Perkenalkan, nama saya Lulu dari SDN Anjir Muara Kota 2. Perkenalkan, saya Norhani dari SMA Negeri 1 Anjir Pasar. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, selamat pagi Bu. Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik. Hari ini saya sangat tertarik memulai sesi coaching dengan Anda. Apakah Bapak sudah siap? Tentu saja saya siap Bu. Untuk kali ini apa yang Ibu tinjau pada saya? Saya ingin melihat sesi coaching Anda dan bagaimana Anda membangun koneksi awal dengan si coaching dan bagaimana Anda menavigasi sesi coaching secara keseluruhan. Saya ingin memperhatikan bagaimana Anda membangun koneksi awal dengan si coaching dan saya ingin melihat secara keseluruhan navigasi sesi coaching hari ini. Oh, baiklah kalau begitu Bu, saya akan berusaha memberikan gambaran dengan jelas tentang pendekatan Tirta ini. Apakah ada hal khusus yang ingin Anda catat atau Anda lihat nantinya? Ya, saya ingin melihat teknik pendengaran aktif dan cara Anda mengarahkan percakapan untuk memungkinkan refleksi yang lebih dalam kepada si coaching. Oh, saya akan berusaha. Nanti saya akan memberikan gambaran jelas bagaimana pendekatan Tirta ini terhadap alur Tirta ini di percakapan coaching nantinya. Nah, mari kita mulai dengan sesi kali ini Bu. Baik, saya sudah siap untuk mencatat sesi coaching hari ini. Nah, tentu saja. Mari kita mulai sesi coaching hari ini. Assalamualaikum Pak Sarif, selamat pagi. Apakah Bapak punya waktu luang pagi ini Pak? Waalaikumsalam Bu Hani. Selamat pagi. Kosong aja sini. Bisa aja. Ada apa nih Bu? Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah yang sedang saya hadapi Pak. Apa yang bisa saya bantu ya Bu tentang masalah Ibu ini? Saya ingin pertemuan kita ini, saya ingin mencari solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Kebetulan saya santai saja hari ini, jadi kita bisa waktu panjang, bisa Ibu bercerita. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Bisa Ibu ceritakan. Jadi begini Pak, beberapa waktu yang lalu kan kebetulan saya ada jadwal supervisi. Terus di dalam kegiatan supervisi itu saya melaksanakan seperti biasa pembelajaran. Nah kemudian saya dapat teguran Pak dari asesor saya. Itu bagaimana bisa Bu? Kira-kira kalau menurut Ibu apa yang menyebabkan Ibu ditegur oleh asesor? Jadi pada saat itu asesor mengkritik proses mengajar saya di kelas Pak. Sepertinya beliau keberatan dengan cara mengajar saya. Maksudnya keberatan itu seperti apa Bu? Jadi kan begini, pada saat itu saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa penggunaan sumber belajar itu kan bisa dari mana saja, bisa dari internet, bisa dari video pembelajaran. Bagus seperti itu iya. Nah tapi beliau menginginkan saya itu tidak melupakan buku teks Pak dalam dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Lalu bagaimana respon Ibu saat Ibu ditegur saat itu? Ya, saya sih sudah mencoba menjelaskan kepada beliau bahwa kita kan mengajar tidak harus menggunakan buku teks gitu, tapi kita bisa menggunakan dari referensi mana saja gitu. Tapi setelah itu saya berpikir Pak, jadinya kemungkinan beliau ini menginginkan saya tidak melupakan buku teks itu, karena kan kita tahu Pak, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kita menyesuaikan dengan minat bakat anak. Benar itu Bu. Iya. Nah lalu mungkin saya terlupakan Pak, mungkin ada anak yang memang gaya belajarnya itu dia dengan membaca. Nah kalau selama ini kan saya menyediakan mungkin hanya untuk yang bagian murid yang
audio visual dan kinestetik. Nah mungkin begitu Pak, saya terlupakan barangkali. Nah, selama ibu mengajar selama ini kan menggunakan terlupakan nih buku teksnya. Bagaimana hasil ibu selama ini saat mengajar yang merupakan buku teks tadi, Bu? Iya. Kalau dari segi hasilnya sih Pak, ada sih beberapa anak yang memang menurut saya memang kurang gitu Pak. Jadi mungkin gaya belajarnya memang dari membaca. Oh, ada beberapa gitu. Ya, Bu? Iya, ada beberapa. Seperti itu Pak. Memang dalam pembelajaran diferensiasi itu kan kita harus mengetahui yang suka gaya belajarnya yang seperti apa. Terus bagaimana, ada tidak ibunya terpikirlah sebuah solusi atau cara untuk sebenarnya? Iya, betul sekali Pak. Kemungkinan ada benarnya juga sih Pak ya apa yang dikatakan oleh asesor gitu. Jadi saya memang mungkin tidak melupakan bahan ajar itu, tidak lagi melupakan, tapi menggunakan buku teks, karena kita ini kurikulum baru ya Pak ya, dan juga bantuan pemerintah banyak tuh Pak buku. Nah jadi mungkin sepertinya ya Pak ya saya akan menggunakan buku teks lah dalam pembelajaran. Kalau menurut Ibu penggunaan buku teks itu ada tidak rasa tidak nyaman selama itu atau mengganggu Ibu lah dengan penggunaan buku teks? Menurut Ibu bagaimana itu? Sebenarnya sih tidak ya Pak ya. Mungkin selama ini saya terlupakan barangkali Pak, terlupakan bahwa buku teks itu ternyata juga penting. Pernah tidak Ibu menggunakan buku teks saat mengajar di kelas sebelumnya? Ya kalau sebelumnya sih pernah, tapi jarang ya Pak ya, karena kan mengingat kurikulum kita kan kurikulum baru Pak. Benar. Ini hal yang baru bagi saya. Nah, Ibu kan selama ini sudah pernah juga menggunakan buku teks pelajaran, tapi namun karena kurikulum yang baru akhirnya terlupakan penggunaannya. Ini salah satu menurut saya peluang Ibu lah untuk bisa berhasil menggunakan pembelajaran yang dicampur dengan video, kemudian juga gambar-gambar yang ada ditampilkan. Kemudian apakah ada rencana Ibu nih dalam waktu dekat ini akan menggunakan buku teks sehari ini atau seminggu ke depan atau berapa ini, Bu? Iya Pak, betul sekali. Itu sudah pasti saya akan menggunakan buku teks, apalagi sekarang sudah banyak bantuan dari pemerintah. Iya. Kemudian setelah ini apa yang Ibu terpikirkan setelah menggunakan buku teks ini? Solusi alternatifnya apa lagi? Yang jelas sebelum saya melaksanakan di kelas, mungkin saya akan menemui asesor ya Pak ya. Saya juga perlu meminta maaf barangkali. Kemudian saya ingin meminta saran dari beliau tentang pembelajarannya. Bagus Bu, itu langkah yang sudah sangat tepat. Hal yang prioritas mana nanti yang Ibu laksanakan terlebih dahulu? Mengajar di kelas dengan menggunakan buku teks atau menemui asesor? Kemungkinan yang pertama kali saya akan lakukan adalah menemui asesor Pak. Setelah itu nanti mungkin saya bisa meminta saran dari beliau. Ya bisa Bu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini nih? Kan ada langkah-langkah yang sudah Ibu temukan ke depannya nanti. Ya, alhamdulillah ya Pak, dari pembicaraan kita ini sekarang saya sudah mulai merasa lega. Syukur, Bu. Ya, karena sebelumnya saya Pak kepikiran, saya tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja dengan baik, tapi alhamdulillah sekarang sudah lega Pak. Ya alhamdulillah ya Bu. Nah, bagaimana ke depannya Ibu untuk berkomitmen menjalankan rencana ini, Bu? Ya, mungkin saya akan berkomitmen dalam proses belajar nanti. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian tidak melupakan buku teks dalam kegiatan belajar mengajar, selain juga menggunakan referensi-referensi yang lain Pak. Ada tidak orang yang bisa menjaga komitmen Ibu ini untuk selalu terus melaksanakan pembelajaran seperti itu? Ya tentu saja Pak, yang jelas kan kepala sekolah ya Pak ya, kemudian rekan sejawat, dan tentu saja asesor. Saya kan harus meminta saran lah kepada beliau. Sharing ya Bu. Iya. Nanti kalau setelah Ibu melaksanakan pembelajaran, bagaimana hasilnya dan juga menemui asesor,
Ibu bisa lagi bertemu, kita saling bertemu, saling sharing lagi Bu, nanti di kemudian hari. Oh ya tentu Pak, nanti saya akan cerita sama Bapak lagi bagaimana hasil pembicaraan saya dengan asesor. Ya, terima kasih Bu sudah mempercayakan permasalahan Ibu dengan saya. Kita sama-sama sharing saja Bu. Iya. Kedepannya mudah-mudahan dapat terlaksana dengan lancar Bu. Iya, terima kasih banyak ya Pak Sarip Sama-sama, atas Bu. waktunya Bapak Ibu. sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Tidak masalah. Oke. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesi diskusi hari ini. Alhamdulillah baik Bu, berjalan dengan lancar dan Coach pun juga merasa senang, merasa lega tadi. Mungkin insya Allah nanti kami akan ada lagi juga melakukan pertemuan selanjutnya. Iya bagus. Hari ini saya ingin berdiskusi dengan Anda mengenai sesi coaching yang sudah kita laksanakan tadi. Ya tentu, saya siap mendengarkan. Apa nih yang mau kita diskusikan hari ini Bu? Saya ingin melihat secara keseluruhan sesi coaching. Menurut Ibu bagaimana hasil dari coaching antara saya dan Ibu Ani tadi? Saya lihat secara keseluruhan sesi coaching tadi sudah sesuai dengan alurnya, yaitu alur tirta dan rasa. Hari ini apa yang akan Anda diskusikan berdasarkan hasil coaching tadi? Ya, saya ingin memberikan umpan balik mengenai sesi diskusi tadi. Pertama, saya perhatikan bahwa Anda sudah memulai sesi dengan menanyakan pertanyaan terbuka dan membangun pemahaman yang mendalam dengan coaching. Itu sangat menarik sekali dan sangat efektif untuk membuka dialog tadi. Terima kasih atas umpan baliknya. Memang saya berusaha untuk memulai dengan pertanyaan. Terima kasih atas umpan baliknya Bu. Memang saya berusaha untuk memulai dengan pertanyaan terbuka agar jawaban dari Ibu Hani sebagai kunci ini merasa tidak disudutkan atau diberikan merasa bersalah lah oleh beliau. Nah, untuk merumuskan bagaimana hasil dan solusi yang didapatkan oleh diri Ya, beliau. itu sangat terasa sekali. Namun ada satu hal kecil yang saya catat tadi, yaitu saat coaching menyampaikan tantangannya, saya melihat Anda menggunakan teknik reflektif aktif dengan sangat baik. Itu sangat membantu coaching merumuskan pemikirannya sendiri. Jadi saya berusaha memang untuk menemukan kekuatan dan kelemahan dari sekuci agar memiliki solusi-solusi yang mereka tentukan dan temukan sendiri, dan juga saya mencoba melihat area mana yang bisa saya tingkatkan untuk Saya kuci. pikir pendekatan yang Anda gunakan tadi sudah sangat mendukung coaching dalam merenung dan menemukan solusinya sendiri. Namun mungkin ada waktu di mana saya akan menyarankan agar lebih eksplorasi lagi opsi alternatif sebelum coaching memutuskan solusi aktif mereka. Oh, terima kasih atas sarannya Bu. Saya akan mencatat ya, mengeksplorasi lagi bagaimana ide-ide yang mereka ingin temukan ke depannya. Apakah ada hal yang lain yang akan kita bicarakan di Ya, sesi Bapak, saya rasa itu sudah cukup. Sesi coaching tadi sungguh memberikan gambaran yang baik tentang bagaimana Anda mendukung coaching dalam pemikirannya dan menemukan solusinya sendiri. Terima kasih atas kesempatan hari ini, Bapak. Ya, sama-sama Bu. Saya menghargai waktu dan umpan balik dari Ibu. Jika ada Ibu memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut yang akan datang, jangan ragu Bu Ya, untuk pasti. menghubungi saya lagi. Pasti Bapak akan saya pertimbangkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu, saya izin pamit. Iya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum Bu Hani, apa kabar hari? Waalaikumsalam Pak Sarip. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah, kabar saya baik juga Bu. Saya sangat tertarik nih hari ini untuk melihat Ibu melakukan percakapan coaching. Apakah Ibu siap hari ini? Oh tentu Pak, saya siap sekali untuk memulai. Kira-kira apa yang ingin Bapak fokuskan pada sesi kali ini Pak? Saya ingin memperhatikan bagaimana Anda membangun koneksi dengan si coaching nantinya, bagaimana cara Anda mengikuti alur tirta hingga si coaching nanti menemukan jawabannya dan solusinya itu sendiri. Baik Pak, saya akan berusaha memberikan gambaran yang jelas kepada Bapak tentang pendekatan saya kepada si coaching, kemudian juga apakah
ada hal khusus Pak yang ingin Bapak lihat dalam selama sesi ini nanti? Saya ingin memperhatikan bagaimana teknik Ibu tentang rasa nantinya, dan bagaimana cara Ibu juga memberikan tanggapan Ibu kepada coaching nantinya. Tapi yang pastinya dulu memungkinkan untuk refleksinya yang dalam terhadap coaching. Baik Pak, saya akan berusaha ya Pak ya, Ya. agar Bapak bisa melihat dengan jelas bagaimana pendekatan ini nanti berpengaruh. Baik Pak, mari kita mulai dengan sesi kali ini. Iya, siap. Sebelumnya saya akan mencoba untuk mencatatnya, Bu. Nah, mari kita bersama-sama. Selamat pagi Ibu Hani, apa kabarnya Ibu Hani hari ini? Selamat pagi juga Bu Lulu, alhamdulillah Ibu sehat. Bagaimana Ibu kabarnya juga? Alhamdulillah saya baik Bu, tapi saya ada sedikit masalah nih Bu. Oh, jadi Ibu sekarang sedang ada masalah ya Bu ya? Iya nih Bu, apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Ya kebetulan hari ini Ibu agak santai nih Bu. Kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita kali ini Bu? Gini Bu, saya menginginkan solusi dari masalah saya. Masalahnya apa Bu? Mungkin Ibu bisa menceritakan kepada saya. Begini Bu, di sekolah tempat saya bekerja banyak sekali guru-guru yang tidak mau membuka diri atau tidak mau belajar tentang penggunaan IT. Coba Ibu bayangkan, itu nantinya akan menghambat integritas dalam pembelajaran, juga akan mengganggu sekali perkembangan anak-anak nantinya. Bisa Ibu merasa hal itu akan menghambat kemajuan dalam teknologi Bu, dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran? Ya jelaslah Bu, gurunya saja menutup diri mengenai informasi IT. Dan coba Ibu bayangkan bagaimana mengerjakan administrasi sekolah, kan serba digital Bu. Coba siapa nanti yang akan mereka suruh? Pasti orang-orang yang bisa menggunakan IT. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu Lulu kepada respon mereka Bu? Saya inginnya mereka semua mau membuka diri dan mau belajar Bu, memahami dan menggunakan IT Bu. Bagus sekali sih apa yang sudah Ibu Lulu sampaikan. Apakah ada hal lain lagi Bu tentang masalah yang ingin Anda diskusikan kali ini? Ya Bu, kalau mereka tidak bisa dalam IT, tentu saja pekerjaan kita akan terhambat. Jika salah seorang guru saja tidak menguasai, pasti akan memperlambat lancarnya administrasi dan juga pengintegrasian dalam sekolah kita. Iya betul dulu, itu memang tantangan ya Bu ya bagi kita, apa yang sering kita hadapi dalam dunia pendidikan. Bagaimana Anda melihat permasalahan ini bisa mempengaruhi kualitas pengajaran di sekolah Bu? Saya merasa bahwa penguasaan IT itu sangat penting. Guru-guru cenderung kurang efektif dalam memberikan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Itu juga akan mempengaruhi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Iya, saya sangat paham Bu dari apa yang Ibu sampaikan. Kira-kira apa yang upaya konkret yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk membantu guru-guru mengatasi hambatan ini? Kami Bu telah bekerja sama dan sering menyelenggarakan pelatihan IT dasar, tetapi saya merasa perlu pendekatan yang lebih berkelanjutan dan mendalam kepada mereka. Wah, sepertinya menarik sekali nih Bu Lulu ya. Mungkin kita bisa melihat nanti bagaimana bisa menjadi lebih strategis lagi dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam rencana pengembangan profesional guru-guru. Nah, bagaimana menurut Ibu Lulu? Saya ingin dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada rekan-rekan sejawat saya dalam menghadapi pentingnya IT dalam pembelajaran modern, Bu. Iya, baik sekali Bu Lulu ya. Mari kita jelajahi lebih dalam lagi bagaimana pendapat Ibu tentang peningkatan kepedulian dalam keterampilan IT di antara staf pengajar. Apakah ada langkah-langkah lainnya? Saya bisa memulai dengan mengevaluasi segala kebutuhan dan minat setiap guru dalam hal IT, dan kemudian menawarkan pelatihan yang sesuai dengan dan relevan dengan kebutuhan mereka. Iya, pendekatannya terdengar sangat baik Bu Lulu ya. Terus kira-kira bagaimana cara mengatasi apabila ada kendala nih Bu?
Saya siap belajar lebih banyak dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan ini. Iya, bagus sekali ya Bu Lulu ya, rencana yang akan Ibu laksanakan ini bisa membuat perubahan positif dalam sekolah. Yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh Bu, dan akan memberikan sepenuhnya dukungan kepada mereka. Iya, nah kira-kira nih dalam pelaksanaannya siapa yang bisa membantu Ibu? Tentunya dengan adanya komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, seluruh staf pengawas, dan semuanya Bu akan saya libatkan nantinya. Iya, ide yang sangat bagus Ibu Lulu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih sekali Bu atas bantuannya, sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini Bu. Kira-kira nanti setelah ini kita akan adakan pertemuan lagi ya Bu, karena saya ingin mendengar bagaimana cerita kelanjutannya. Tentu Bu, nanti akan saya informasikan kembali hasil dari tindak lanjut diskusi kita hari ini. Oke, baik, terima kasih ya Bu Lulu ya sudah mau berbagi dengan saya. Sama-sama Bu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu. Baik Bu Lulu, mungkin kita bisa melanjutkan aktivitas kita ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu hasil diskusi tadi? Alhamdulillah Pak, sudah selesai, berjalan dengan lancar juga diskusi saya dengan Ibu Lulu. Ya alhamdulillah baguslah. Nih setelah ini saya ingin diskusi nih dengan Ibu mengenai sesi coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Oh tentu Pak, saya siap mendengarkan. Kira-kira apa yang ingin Bapak tinjau dari diskusi lanjutan kita ini Pak? Saya ingin memberikan beberapa umpan balik lah Bu mengenai sesi coaching ini, dan juga saya memperhatikan Ibu memulai dengan sesi itu dengan menanyakan pertanyaan yang terbuka dan membangun pemahaman bersama dengan coach. Itu sangat efektif Bu untuk membangun dialognya. Terima kasih Pak Sarif atas umpan baliknya. Saya memang berusaha untuk memulai dengan pertanyaan terbuka agar coach merasa nyaman, merasa didengarkan, dan terlibat aktif dalam proses refleksi. Iya Bu, itu memang sesuatu yang sangat terasa, walaupun ada hal kecil yang saya catat tadi mengenai penyampaian tantangannya. Saya melihat Anda menggunakan teknik reflektif aktif yang sangat baik. Ini membantu coach untuk membangun dan merumuskan bagaimana coach diarahkan untuk menemukan solusinya sendiri. Oh iya Pak, saya hanya berusaha agar coach merasa memiliki solusi-solusinya sendiri. Mereka bisa menemukannya sendiri. Kemudian apakah ada yang ingin Bapak lihat mungkin di area mana gitu, saya bisa meningkatkan pendekatan atau teknik lainnya? Saya pikir keseluruhan pendekatan yang Ibu telah laksanakan ini sangat mendukung coach untuk merenungkan dan menemukan solusi mereka sendiri. Namun ya mungkin ada waktu di mana saya menyarankan agar lebih diekspos lah opsi alternatif solusi sebelum coach itu menentukan solusi dari mereka sendiri. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak ya atas sarannya. Saya akan mencatatnya itu dan saya akan mencoba menerapkannya untuk kedepannya. Apakah ada hal lain lagi Pak yang perlu kita diskusikan? Tidak Bu, cukup. Saya rasa itu saja yang mau saya sampaikan. Sesi coaching tadi sungguh sangat gambaran yang baik sudah Bu. Oh ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Saya sangat menghargai umpan balik dari Bapak juga, saran Bapak. Kemudian mungkin berdiskusi lebih lanjut lah Pak ya untuk di depan. Ya, pasti saya akan pertimbangkan. Terima kasih banyak Bu. Iya, terima kasih juga ya Pak. Ya. Saya pamit. Ini sama-sama Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Lulu, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Hani. Ibu Hani sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Lulu. Hari ini saya merasa tertarik dengan sesi coaching yang akan Ibu laksanakan. Apakah Ibu siap Bu? Tentu saja Bu, saya sudah siap untuk memulai sesi hari ini. Apa yang ingin Anda fokuskan dan Anda tinjau untuk sesi kita kali ini? Saya ingin memperhatikan bagaimana
bagaimana Ibu membangun koneksi awal dengan coaching dan bagaimana Ibu menavigasikan sesi coaching secara keseluruhan. Baik Bu, saya akan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan tentang pendekatan yang saya gunakan. Apakah ada hal khusus yang ingin Anda lihat selama sesi ini? Oh ya, tentu Bu Lulu ya, saya ingin memperhatikan teknik pendengaran aktif dan cara Ibu mengarahkan percakapan untuk memungkinkan refleksi yang terjadi dalam diri coaching. Baik Bu, saya akan berusaha agar Anda dapat melihat dengan jelas bagaimana pendekatan ini sangat berpengaruh. Mari kita mulai sesi kali ini. Baik Bu Lulu, saya siap memperhatikan dan mencatat. Terima kasih kalau Ibu sudah siap membahas bersama saya. Tentu saja Bu, mari kita mulai segera sesi coaching kali ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak, gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Ini ada sedikit masalah di sekolahan Bu. Pusing sekali ya Bu. Kira-kira masalah seperti apa Bapak? Ya, ada beberapa rekan kerja di sekolah saya ini mulai hilang kepercayaan mereka terhadap penggunaan anggaran BUS nih Bu. Kata mereka lah kurang efektif dalam pemakaian dana BUS-nya ini Bu. Oh begitu, jadi kira-kira apa nih tujuan pertemuan kita hari ini? Saya inginnya ada solusi lah agar mereka bisa mempercayai saya tentang penggunaan anggaran dana BOS, tentang keefektifan dalam penggunaan Ya, anggaran. Bapak menginginkan solusi seperti apa dari pertemuan kita hari ini? Saya inginnya adanya kepercayaan lah semua warga sekolah terhadap saya tentang pengelolaan anggaran dan keefektifitasan dari pengelolaan dana BOS ini Bu. Percaya yang Bapak maksud itu seperti Kalau apa? menurut saya percaya itu tidak ada saling menyalahkan dengan bendahara, tidak ada pembicaraan di belakang. Kalau bisa itu langsung tanyakan saja pada saat kita diskusi bersama-sama. Itu yang saya maksud dengan percayalah dengan pengelolaan dana BOS. Oh, masih ada hal lainnya? Coba Bapak ceritakan. Misalkan seperti saya pembelian laptop itu 2. Nah, namun mereka asalnya setuju, tiba-tiba mereka bilang bahwa cukup 1 saja dan mereka mempertanyakan keefektivitasan dari penggunaan anggaran ini Bu. Nah itu yang saya maksud Bu. Menurut Bapak ada tidak kekuatan yang bisa Bapak miliki sekarang dalam menyelesaikan masalah ini? Ada Bu, kalau misalkan mereka itu adakan rapat, mereka selalu antusias dalam memberikan masukan terhadap pembelian anggaran setiap tahunnya. Dari cerita Bapak tadi, kira-kira apakah ada peluang atau kemungkinan sebagai solusi dari masalah tadi? Kami sedang merencanakan untuk penyampaian ini semacam rapat lah Bu, dalam rapat koordinasi bulanan tentang penggunaan anggaran dana BOS selama 1 tahun. Dan juga saya inginlah memantau lah dari teman-teman saat penggunaan anggaran dan masukan dari mereka juga. Dari rencana Bapak tadi, transparansi dan keterlibatan mereka secara aktif akan sangat membantu. Selain itu, pastikan bahwa setiap langkah yang Bapak ambil sesuai dengan jalur pedoman yang sudah berlaku untuk menghindari keraguan lebih lanjut. Kira-kira nih, kapan Bapak akan melaksanakan rapat tersebut? Kira-kira di akhir bulan ini Bu. Rencananya kami akan melakukan rapat koordinasi di sekolah. Nah, kira-kira lagi nih, apa strategi yang akan Bapak ambil dalam menyelesaikan masalah ini? Saya akan mencoba memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan anggaran ini, kemudian menyampaikan kepada mereka tentang apa saja kegiatan dan program yang akan dilaksanakan setahun ke depan, dan juga meminta mereka untuk terlibatlah dalam ide pembelian barang dalam penganggaran dana BOS ini. Ya, bagus sekali. Apakah ada solusi dari Bapak jikalau nanti ada terdapat kendala saat rapat nanti? Saya akan mencoba menjelaskan sesuai dengan pedoman juknis dari dana BOS tahun 2024 ini.
jikalau memang mereka ada mengajukan anggaran tapi di luar juknis, sehingga mereka memahami hal tersebut tidak bisa masuk dalam penganggaran dana bos kita. Oh, bagus sekali kalau itu solusi dari Bapak. Kira-kira nih apa komitmen yang akan Bapak ambil terhadap rencana tersebut? Saya akan memegang teguh, Bu, hasil rapat ini dalam penggunaan anggaran 1 tahun ke depannya. Ya, betul sekali. Siapa nanti yang akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Ya tentunya pastinya dulu rekan sejawat kita untuk memberikan masukan dalam keefektivitasan penggunaan anggaran dana bos yang ada di sekolah, dan juga selalu adanya pemantauan dari kepala sekolah agar saya juga tidak menggunakan anggaran di luar daripada perencanaan yang ada. Ya, artinya semua terlibat ya Bapak, Iya, semua benar sekali. berkolaborasi dalam penganggaran. Bagaimana tindak lanjut ke depannya? Insya Allah setelah hasil rapat ini kami laksanakan dan juga penganggaran ini sudah rampung, saya akan mencoba lagi berdiskusi dengan Ibu nantinya. Sekali solusi dari Bapak, saya sangat mengapresiasi sekali. Bapak sudah bergerak ke arah yang lebih tepat dan jangan ragu untuk terus berkomunikasi dengan mereka, dengan rekan sejawat untuk membuka dialog dengan mereka. Semoga berhasil Bapak. Terima kasih Bu atas bimbingannya, dan saya sudah mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapinya. Ya, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Terasa plong dan juga senanglah karena adanya solusi yang bisa saya pegang dan rencana ke depannya bagaimana. Lagi bagaimana hasil tindak lanjut dari rapat tersebut? Ya siap Bu, nanti setelah rapat koordinasi bulanan, setelah anggaran semua sudah rampung, saya coba kembali berdiskusi dengan Ibu. Iya, terima kasih Bapak sudah Sama-sama mau Bu, terima kasih berbagi. juga Bu Iya. atas perhatian Ibu dan atas bimbingan Ibu. Saya izin pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Lancar sesi coaching hari ini. Kalau begitu saya ingin mendiskusikan tentang sesi coaching yang telah Ibu lakukan. Tentu Bu, saya siap mendengarkannya. Apa yang ingin Ibu tinjau dari diskusi kita hari ini? Ya, saya ingin memberikan beberapa umpan balik mengenai sesi yang berlangsung. Yang pertama, saya perhatikan bahwa Ibu memulai sesi dengan menanyakan pertanyaan terbuka, membangun pemahaman yang mendalam dari coaching. Nah, itu sangat efektif Ibu Lulu ya untuk membuka dialog. Ya, terima kasih sekali Bu atas umpan baliknya. Saya merasa senang dan saya berusaha untuk memulai dengan pertanyaan terbuka agar coaching merasa didengarkan dan terlibat aktif dalam proses refleksi. Iya, betul sekali Bu Lulu ya, itu sangat terasa ya. Namun ada sih hal kecil yang saya catat ya Bu ya. Saat coaching menyampaikan tantangannya, saya melihat Ibu menggunakan teknik reflektif aktif dengan sangat baik Bu ya. Nah, itu sangat membantu coaching untuk merumuskan pemikirannya sendiri. Ya Bu, saya berusaha agar coaching merasa memiliki solusi-solusi yang mereka temukan sendiri. Apakah Anda melihat area di mana saya bisa meningkatkan pendekatan atau teknik lainnya Ibu? Saya pikir keseluruhan pendekatan yang sudah Ibu lakukan itu sangat mendukung coaching untuk merenung dan menemukan solusi mereka sendiri. Nah, namun ada waktu di mana saya akan menyarankan agar Ibu mungkin lebih bisa mengeksplor lagi ya Bu ya, mengeksplor opsi alternatif sebelum coaching memutuskan solusi akhir mereka. Ya, terima kasih sekali Bu atas sarannya. Saya akan mencatat dan coba menerapkannya ke depan. Apakah ada hal lain yang perlu kita diskusikan dalam sesi ini, Ibu? Oh tidak Bu, ya saya rasa itu sudah cukup yang ingin saya sampaikan. Sesi coaching tadi itu sungguh memberikan gambaran yang baik tentang bagaimana Ibu mendukung coaching dalam memikirkan dalam pemikiran kritis dan reflektif. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatan ini. Ya, sama-sama Bu, saya menghargai waktu dan umpan balik dari Ibu. Jika ada memiliki pertanyaan-pertanyaan lain atau ingin berdiskusi lebih lanjut kepada saya, jangan ragu ya Bu untuk menghubungi saya. Oh pasti Bu, akan saya pertimbangkan.
Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu, Terima sama-sama. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coaching adalah seni mendengarkan lebih sekedar dari kata-kata. Memahami makna di baliknya. Dan menemukan jawaban mereka sendiri. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.